Baik, salam kebumian bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kembali bersama saya Muhammad Bintang, Energen Langsung 17 23 10 29 dari Matkul Vulkanologi Teknik Geofisika ITS 2020, Angkatan 2023. Kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur dari salah satu arsitektur dari alam, yaitu struktur dan bentuk dari gunung api. Jadi, berdasarkan riwayat pembentukannya, gunung api ini secara umum dapat kita bagi menjadi dua, yakni monogenesis dan poligenesis. Jadi monogenesis itu terjadi terbentuk ketika yang lahir itu dari satu episode letusan, dan poligenesis itu terjadi ketika rentetan eh, letusan terjadi yang berlangsung dari ribuan hingga jutaan tahun. Jadi dari macam-macam struktur dan bentuknya itu ada macam-macam seperti gunung api jamak, komposit, soma, kaldera, perisai, dan kerucut piroklastik. Jadi yang pertama kita bahas adalah gunung api monogenesis. Jadi yang seperti kita bahas tadi bahwa gunung api monogenesis ini terjadi ketika eh, satu kali erupsi dan hidup waktu hidupnya relatif singkat. Jadi akibatnya ukurannya pun menjadi relatif kecil. Ada beberapa jenis kelompok utama dari gunung api monogenesis ini. Yang pertama ada kubah lava. Ini terbentuk berupa gunung api kecil, eh, seperti Bukit Kerucut yang tersusun dari materi lontaran seperti skoria dan abu. Oh, itu tadi kerucut cinder. Untuk kubah lava ini, dia yang lavanya sangat kental itu keluar dan menumpuk di atas kawah sehingga tidak mengalir terlalu jauh. Jadi untuk cinder ini tadi bentuknya klasik gunung api kecil, seperti Bukit Kerucut yang susunan dari material skoria dan abu. Kemudian yang mar itu yang paling unik karena kawahnya itu lebar akibat ledakan yang cukup besar sehingga magma panasnya itu bertemu dengan air tanah sehingga terkadang sisa letusannya itu terisi dari air dan menjadi danau seperti di Ranu Pakis di Lamongan ataupun Setup Patok di Cirebon. Baik, selanjutnya, nah ini untuk sistem MAR tadi ya. Jadi ada endapan piroklastiknya, kemudian di sini ada permukaan praerupsinya, dan setelah terletuskan terdapat berksi-berksi yang dari letusan itu mengisi lubang kawahnya dan juga bahan runtuhan dinding kawahnya. Nah, terus kemudian karena itu hujan dan yang lain sebagainya akan terisi oleh air. Nah, untuk cincin tuf itu cenderung landai, namun untuk kerucut tuf ini dia cenderung terjal. Ini juga ilustrasi dari apa namanya, Mar. Terus kita lanjut ke gunung api komposit dan menjamak. Jadi ini termasuk ke tipe poligenesis. Nah, yang terkenal itu adalah gunung api komposit dan menjamak ini. Secara gambaran, gunung api komposit ini dia eh, secara fisik dia besar, tinggi, dan kerucutnya itu simetris. Jadi ciri utamanya itu dia berlapis. Jadi di sini bisa kita lihat di gambarnya. Ada lapisan DCSFL. Nah, ini endapan piroklastik seperti abu dan skorianya. Jadi mengapa gunung api komposit ini biasa disebut juga dengan stratovulkano? Karena dia membentuk strato atau strata dari endapan-endapan vulkaniknya itu tadi. Namun komposit ini lebih disarankan atau disukai karena istilah komposit ini juga menggambarkan bahwa endapannya itu
yang berstrata itu tidak hanya satu jenis atau satu material saja, namun ragam juga materialnya. Nah, kemudian untuk gunung api komposit ini biasanya terbentuk di subduksi, di mana satu tektonik itu menunjam di bawah lempeng lainnya. Karena itulah di Indonesia tuh banyak apa namanya tipe gunung api yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita dapat melihat dari gunung api Jamak ya. Jadi gunung api Jamak itu ketika ada dua atau lebih kerucut komposit yang tumbuhnya itu saling berdekatan, sehingga kita menyebutnya gunung api Jamak. Nah, di Indonesia itu ada contohnya gunung kembar. Nah, itu Sumbing dan Sindoro. Nah, ketika eh, sebelum itu kita bahas dulu beberapa parameter dari beberapa struktur vulkanik ini. Ada yang kemiringan pematang sampai volume injekta atau kawahnya. Itu ada dari mar seperti ini, cincin tuf seperti ini, dan kerucut tuf seperti ini. Nah, ketika dari gunung api Jamak tadi sangat intens aktivitas vulkaniknya di suatu area, maka kita menyebutnya dengan kompleks gunung api. Nah, di kompleks gunung api ini banyak sekali kawah-kawah dan pusat erupsi. Seperti di Bandung, itu ada banyak sekali ya. Ada Tangkuban Perahu, Patuha, Kendeng, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat rumit sistem vulkaniknya. Tidak seperti yang strato atau komposit tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke Gunung Api Kaldera. Jadi, secara definisi kaldera ini adalah gunung api atau kawah vulkanik yang sangat besar dengan diameternya itu minimal lebih besar dari 2 kilometer. Maka baru bisa disebut kaldera. Jadi untuk di tiga apa genesisnya atau pembentukannya itu ada tiga. Yang pertama itu kaldera letusan. Jadi terjadi ketika letusan super eksplosif itu mengosongkan kantung magmanya. Jadi menyebabkan puncak gunung apinya itu runtuh dan menyebabkan suatu kawah seperti ini. Yang kedua adalah kaldera ambesan. Ini ketika gunung api perisai, lavanya yang sangat cair itu mengalir keluar dengan sangat besar dan deras ya, sehingga atap dari gunung api perisainya itu ambles seperti ketika tanah yang kehilangan penyangganya. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada kaldera longsoran. Itu ketika sisi salah satu sisi gunung apinya itu runtuh atau longsor sehingga meninggalkan kawah besar berbentuk seperti tapal kuda. Jadi yang terkenal itu di Gunung Saint Helens dan sebagainya. Nah, untuk Gunung Api Soma itu ketika terjadi eh, muncul anak gunung api dari kaldera tersebut. Jadi ketika sudah terjadi letusan yang super eksplosif ataupun ambesan atau longsoran dan sumber magmanya itu masih ada, akan muncul atau terbentuk anak gunung api yang baru di tengah dari kaldera tersebut. Seperti di Bromo itu juga ada gunung api Somai, pun di Krakatau. Nah, yang selanjutnya adalah gunung api yang sangat besar, yaitu gunung api Perisai. Jadi ciri khas dari lereng gunung api dari gunung api Perisai ini lerengnya sangat landai.
seperti perisai yang landai atau perisai yang diletakkan di atas tanah. Jadi bentuk ini itu disebabkan karena aliran basaltiknya yang cair dan mengalir sangat jauh. Ada beberapa tipe Islandia itu kemiringannya 1 sampai 5 derajat. Tipe Hawaii itu dia 2 sampai 10 derajat dan yang ketiga ada tipe Galapagos itu dia lebih sangat curam yaitu 15 sampai 35 derajat. Baik, sebagai rangkuman, kita telah melihat bahwa gunung api itu memiliki beragam bentuk dan struktur yang khas dan menceritakan bagaimana keterbentukan dan erupsi dari gunung api masing-masing, seperti monogenesis hingga poligenesis. Dan monogenesis seperti Mar dan poligenesis itu seperti apa tadi, kompleks gunung api dan sebagainya. Jadi cukup dari saya mengenai struktur dan bentuk gunung api. Jika ada saran dan koreksi, mohon disampaikan di kolom komentar. Terima kasih dan salam ke bumi.